Masalah perdukunan itu Islam sikapnya netral, tidak radikal, menolak sama sekali seperti Wahabi. Enggak, karena Rasulullah gak begitu. Tapi gak diterima semuanya ya enggak, seperti dukun cabul ya gak boleh, gak diterima. Dalam dunia perdukunan seperti mantra dan jampi-jampi itu boleh. Man ataka hinaan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas pernyataan Ustadz Idrus Ramli yang menyebut bahwa kelompok Salafi tidak percaya dengan tabaruk, dan menganggap hal tersebut termasuk syirik. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas tentang salah satu pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli yang menyebut bahwa kelompok Salafi gagal paham tentang berobat ke dukun dan dunia perdukunan. Pernyataan tersebut beliau sampaikan dalam ceramahnya di akun YouTube pribadinya beberapa hari yang lalu. Dalam awal ceramahnya tersebut, Ustadz Idrus Ramli mengatakan bahwa terdapat banyak hadis yang membolehkan berobat ke dukun yang menggunakan metode jampi-jampi dan mantra untuk menolong orang lain. Kemudian beliau menceritakan sebuah kisah, bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW, terdapat keluarga Amr bin Hazm yang terkenal sebagai seorang dukun, bertanya kepada Nabi tentang mengobati orang lain dengan menggunakan jampi-jampi. Nabi Muhammad SAW kemudian membolehkan hal tersebut untuk mengobati orang lain, sebagaimana hal tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lebih lanjut, Ustadz Idrus Ramli menyebutkan ada hadis lain yang mengatakan bahwa jampi-jampi dan mantra diperbolehkan untuk pengobatan, dan hal tersebut tidak mengandung kesyirikan. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli, diambil dari channel YouTube Muhammad Idrus Ramli Official. Yang pertama, ini hadis kebolehan jampi-jampi dan mantra untuk menolong orang lain. Dukun itu biasanya pakai jampi-jampi atau mantra. Boleh apa enggak? Jabir radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW melarang jampi-jampi atau mantra. Lalu keluarga Amr bin Hazm datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Hai Rasulullah, kami memiliki jampi-jampi untuk mengobati sengatan kalajengking. Engkau melarang jampi-jampi. Gimana ini?" Jadi keluarga Amr bin Hazm ini keluarga dukun memang. Tukang ngejampi orang, tukang memantra orang. Lalu mereka, keluarga Amr bin Hazm ini memperlihatkan jampi-jampi tersebut kepada beliau. Apa jampi-jampinya? Lalu beliau SAW bersabda, "Menurutku tidak apa-apa. Barang siapa yang mampu menolong saudaranya, maka tolonglah." Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, jampi-jampi dan mantra itu boleh selama tidak mengandung kesyirikan. Asal isinya gak ada kesyirikan, itu gak apa-apa. Keempat, profesi dan dukun dan bomoh itu boleh selama bermanfaat bagi orang lain dan prakteknya gak ada kesyirikan. Kelima, profesi dukun dan bomoh itu sudah ada sejak masa jahiliyah. Dan ketika Islam datang, Rasulullah SAW tidak menghapus, tidak memberantasnya, tetapi membersihkan dan meluruskan saja. Yang syirik itu dilarang, yang gak syirik gak apa-apa, jalan terus. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, benarkah terdapat hadis Nabi yang membolehkan umat muslim berobat ke dukun dengan menggunakan jampi-jampi, dan benarkah hal tersebut bukan suatu kesyirikan? Dalam ceramahnya, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan hukum berkonsultasi dan berobat ke dukun. Pendakwah yang akrab disapa Uwah tersebut menjabarkan perihal cara pengobatan alternatif yang dilarang dalam Islam. Ustadz Adi Hidayat pun mengimbau agar lebih rajin dan aktif dalam memperdalam ilmu agama, agar tidak tersesat dalam kemusyrikan. Berikut penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat dan ulama yang lain tentang hukum pengobatan ke tempat dukun. Kalau ada perbuatan yang buruk, jangan diberikan nama-nama spesial. Seakan-akan dengan nama itu kadarnya jadi berkurang. Dukun, sebut dukun. Jangan angkat paranormal, guru spiritual. Spiritual. Kemudian didandani, gitu kan? Masya Allah. Kadang dandanan lebih hebat daripada kiai. Masya Allah, pakai jubah, pakai imamah. Di jubah lebih panjang daripada Batman kadang-kadang. Udah, dukun, selesai. Kalau ada sinyal-sinyal keburukan dari itu, tinggalkan. Ya,
Bahkan menjauhkan Anda dari syariat Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Awas, hati-hati. Zaman Nabi sudah ada. Zaman Nabi sudah ada dukun disebut dengan kahin. Jadi kalau dukun-dukun masih ada sekarang, dia ketinggalan zaman, terlambat dia. Katakan, maaf Anda telat, zaman Nabi sudah ada dukun. Lebih canggih daripada Anda. Tukang sihir ada, sahir, tukang santet ada. Jadi kalau sampai sekarang masih ada tukang santet, itu tukang santet terlambat bangun. Dawu mardhakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Sakit kan ke rumah sakit Pak Ustaz, betul. Sakit kan pergi pakai akupunktur, tusuk pakai jarum, betul. Sakit kan kami pergi ke pengobatan alternatif dukun, jangan. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Terbagi dua, dukun yang pakai jin, dukun yang tak pakai jin. Dukun yang pakai jin haram, dukun yang tak pakai jin ramal, haram juga. Tapi kalau ada yang pakai doa, maka boleh. Mana dalilnya? Riwayat Abdullah bin Abbas tentang boleh membacakan ayat-ayat. Dibacakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Setelah diteliti di Jepang, air yang dibacakan ayat Quran, molekul-molekulnya indah. Ayat yang dibacakan mantra-mantra, hitam. Ditengok pakai hipermikroskop. Setelah dibacakan, diminum. Sihir adalah interaksi antara manusia tadi dengan syaitan-syaitan untuk memisahkan antara suami istri, untuk membuat orang lain jadi suka, untuk membuat orang-orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa besar ada di situ. Maka perbuatan ini haram. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, "Man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbal minhu salatun arba'ina lailah." Riwayat lain dikatakan arba'ina yauma. Siapa yang coba-coba datangin atau bertanya, mungkin via telepon, via SMS, apapun caranya, kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, apapun istilah mereka, maka tidak akan diterima sholatnya 40 malam. Dalam riwayat lain 40 hari. Ini 40 sholat antum ke belakang ya. Jadi kalau kita sudah pernah sholat selama 10 tahun misalnya, sekali ke dukun dan peramal ini 40 hari hilang. 2 kali 80 hari, tinggal dikali. Berapa kali anda ke dukun itu? Dan ke orang-orang yang tidak pintar, orang-orang yang tidak normal tadi. Begitu pula hadis yang lain lebih tegas lagi, man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai' thumma saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datangi dukun, peramal, penyamun, penyihir atau apapun istilah mereka, bertanya dan percaya. Tadi yang pertama belum percaya, cuma nanya iseng. Ini coba tebak tangan saya, coba tebak ini, coba tebak itu, coba ramal masa depan saya. Coba buat orang itu suka dengan saya, coba berikan saya mantra-mantra, sesuatu yang membuat saya kebal, coba ini, coba itu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.